Selamat datang di channel Enter Arts. Kali ini kita akan melanjutkan novel Gadis Suci membantu saya mensimulasikan kultivasi abadi. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like dan komen ya sob. Bab 18. Saintes Sekte Pedang Spiritual mencapai tingkat kedua Kirefining. Pada usia 10 tahun, Anda bergabung dengan Sekte Immortalis dan menjadi murid resmi pemimpin sekte, sekaligus menjadi sosok paling populer di sekte tersebut. Banyak saudara dan saudari yang lebih tua beberapa tahun dari Anda ingin menjilat Anda. Anda merasa bahwa para cultivator terkadang tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Guru Anda mengajarkan Anda teknik immortal dari gerbang immortal. Anda berpikir bahwa memiliki teknik ini sudah cukup, tetapi Anda tetap mempelajarinya. Anda sedang berusaha keras. Anda merasakan pembuluh energi dalam tubuh Anda agak membengkak, tetapi demi keamanan, Anda memutuskan untuk tidak mencoba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada usia 11 tahun, Anda mendapatkan banyak pil dari sekte untuk membantu latihan Anda. Namun, bakat Anda terlalu buruk, dan Anda hanya bisa menyerap 1/10 dari kekuatan pil tersebut, yang sangat sia-sia. Anda mendengar bahwa seorang murid dari Sekte Naik Immortal tewas dibunuh oleh seorang cultivator jahat saat sedang berlatih di luar. Anda merasa bahwa dunia ini memang sangat berbahaya. Anda merasakan kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi telah tiba. Berhasil. Anda telah menjadi cultivator tingkat kedua Kirefining. Berhasil. Di tempat latihan spiritual yang relatif luas di Sekte Immortal Suci, suara Chen Qiansui yang penuh semangat dan terkejut tidak bisa disembunyikan. Latihan pernapasan untuk menyerap energi spiritual dunia sejak lahir hingga usia 11 tahun. Dia baru saja mencapai tingkat kedua Kirefining. Bisa dibilang, bakatnya sangat buruk. Jika bukan karena bakat barunya, pedang datang, dan teknik, seni memelihara pedang, yang sangat istimewa, Chen Qiansui merasa bahwa dia mungkin tidak akan mencapai tingkat Kirefining bahkan setelah dewasa. Mencapai tingkat kedua Kirefining pada usia 11 tahun sudah membuatnya sangat puas. Yang paling penting adalah, dia berhasil mencapai tingkat tersebut dalam satu kali percobaan. Anda tidak perlu khawatir tentang efek negatif dari kegagalan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, ini sudah kali ketiga dia mensimulasikan latihan immortal, dan dia lebih berhati-hati dibandingkan 2 kali sebelumnya. Dan, kali ini dia juga bergabung dengan sebuah sekte immortal dan mendapatkan beberapa sumber daya latihan. Meskipun ada pil yang diberikan oleh sekte, dia masih kesulitan menyerap seluruh kekuatan pil tersebut. Tapi itu masih jauh lebih baik daripada hanya menyerap energi spiritual dari alam. Chen Qiansui menghela napas panjang, berusaha menahan kegembiraannya. Dia merasa bahwa momentum ini sangat baik. Jika terus seperti ini, mungkin dia bisa mencapai tingkat ketiga Kirefining sebelum usia 20 tahun. Dan setelah melewati usia 20 tahun di simulator latihan immortal, dia mungkin bisa mencapai tingkat keempat Kirefining. Memang ini tidak sebaik dirinya di dunia nyata, tetapi kecepatan latihan ini bukanlah sesuatu yang buruk, termasuk tingkat menengah. Di sekte kecil seperti Sekte Naik Immortal, kecepatan latihan tingkat menengah sudah termasuk yang terbaik di antara yang terbaik, dan termasuk kecepatan latihan yang paling cepat di sekte tersebut. Chen Qiansui baru berusia 11 tahun, dan tingkat latihannya sudah melampaui banyak senior di sekte tersebut. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa ada banyak murid di Sekte Naik Immortal yang berkeliaran di tingkat Kirefining sepanjang tahun. Karena berbagai alasan, hidup dan mati mereka tidak bisa mencapai tingkat kedua Kirefining. Selain teknik unik mengendalikan pedang dalam, seni memelihara pedang, itu memungkinkan saya untuk membunuh musuh dengan pedang tanpa mencapai tingkat kelima Kirefining. Gerakan ini cukup untuk membunuh musuh secara mengejutkan. Cultivator tingkat ketiga, saya juga bisa sedikit menanganinya. Chen Qiansui bergumam. Memikirkan ini, dia langsung menjadi lebih termotivasi. Jika bukan karena baru saja mencapai tingkat yang lebih tinggi dan perlu menstabilkan tingkat tersebut,
Dia tidak sabar untuk terus berlatih, terus mencapai tingkat cultivation yang lebih tinggi. Semakin baik setiap kali. Di dunia nyata, Bai Yi merasa lega melihat Chen Qiansui, saintis sekte pedang spiritual, akhirnya mencapai tingkat kedua Kirevini. Karena ini berarti bahwa bahkan jika Chen Qiansui tiba-tiba mati sekarang, hadiah yang akan diberikan nanti juga akan lebih kaya daripada sebelumnya. Meskipun idenya memiliki nuansa bos yang kejam, tetapi kematian dalam simulator latihan immortal bukanlah kematian yang sebenarnya. Dia mati puluhan kali dalam simulator latihan immortal tanpa masalah, bahkan tanpa masalah psikologis. Dengan prinsip bahwa jika tidak digunakan sampai mati, maka akan digunakan sampai mati. Bai Yi merasa bahwa pikirannya tidak ada yang salah. Saat berbagai pikiran melintas di benaknya, pengingat di simulator latihan immortal terus bermunculan, mencatat berbagai pengalaman Chen Qiansui dalam simulator latihan immortal. Pada usia 12 tahun, Chen Qiansui menerima pedang spiritual dari guru besar sekte immortal. Meskipun kualitasnya tidak terlalu tinggi, untuk sekte kecil seperti itu sudah sangat berharga. Chen Qiansui merasa bahwa guru besar sangat menghargainya dan sangat tersentuh. Sekte-sekte besar dalam radius ribuan mil akan mengadakan kompetisi uji coba sekali setiap 10 tahun. Sebagai murid sejati termuda dari sekte Naik Immortal, Chen Qiansui memenangkan tempat untuk berpartisipasi. Chen Qiansui berlatih dengan keras. Chen Qiansui mengikuti guru besar sekte Naik Immortal ke sebuah sekte immortal besar, berpartisipasi dalam kompetisi uji coba besar, dan bertemu dengan berbagai cultivator immortal. Kompetisi uji coba dimulai, dan Chen Qiansui mengundi untuk bertanding dengan seorang cultivator immortal tingkat ketiga Kirevini. Agar tidak membocorkan teknik memelihara pedangnya, Chen Qiansui sengaja kalah. Guru besar menyuruhnya untuk tidak berkecil hati, dan dia bisa mencoba lagi dalam 10 tahun. Tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Qiansui sengaja kalah. Pada usia 13 tahun, Chen Qiansui memiliki adik junior yang usianya hampir sama dengannya. Guru besar perlu pergi jauh karena suatu alasan, jadi dia diminta untuk mengajari adik junior ini. Chen Qiansui berlatih dengan keras. Chen Qiansui memiliki hubungan yang baik dengan adik juniornya, dan dia menemukan bahwa adik juniornya memiliki dasar yang sangat baik. 14 tahun. Kabar buruk datang. Guru besar sekte Naik Immortal disergap oleh beberapa devil cultivator periode Foundation Establishment dan tewas. Melihat ini, Bai Yi merasa ada yang tidak beres. Tampaknya kehidupan simulasi Chen Qiansui dalam latihan immortal mulai berkembang ke arah yang buruk. Belum lagi betapa sialnya guru besar itu. Dia bisa disergap oleh devil cultivator dimanapun dia pergi. Keadaan seperti apa yang akan dialami oleh sebuah sekte immortal yang kehilangan guru besarnya? Pada dasarnya, Anda bisa menebaknya tanpa terlalu banyak berpikir. Bai Yi berani memastikan bahwa sekte Naik Immortal berikutnya akan memasuki periode kekacauan. Cultivator senior dan kuat di sekte akan bersaing untuk posisi guru besar. Kemudian akan menyebabkan gesekan internal yang serius dalam sekte Naik Immortal. Bahkan mungkin ada yang meninggalkan sekte. Dan guru besar itu adalah yang terkuat di sekte Naik Immortal. Dan sekarang yang terkuat sudah tiada. Maka beberapa xiao-xiao yang telah lama mengincar sekte Naik Immortal pasti tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Tidak peduli seberapa kecil sekte immortal itu, pasti ada yang mengincarnya. Dan sekte Naik Immortal tidak dianggap sebagai sekte besar. Tapi bagaimanapun juga, itu menempati gerbang gunung yang baik, di mana spiritual ki sangat melimpah. Sangat cocok untuk cultivator berlatih. Bagaimana mungkin gerbang gunung yang bisa sepenuhnya diubah menjadi gua immortal tidak diincar? Dan sebenarnya, perkembangan situasi selanjutnya tidak berbeda dengan yang dibayangkan Bai Yi. Sekte Naik Immortal Chen Qiansui awalnya mengira bahwa posisi guru besar telah kosong, dan menjadi kacau secara internal. Sebagai murid sejati,
Identitas Chen Qianxue menjadi sangat canggung pada saat ini, dan dia tidak bisa tidak terlibat. Bahkan jika dia tidak tertarik pada posisi guru besar. Tapi orang lain tidak berpikir demikian. Akhir bab ini. Bab selanjutnya akan datang. Mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komen.